Selamat pagi buat para penonton YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Nomi Blespina Manado dengan NIM 19101147 dari Prodi S1 Teknik Telekomunikasi dan dari kelas 07E. Di sini saya akan membahas tentang gerak peluru. Gerak peluru atau parabola pada dasarnya merupakan perpaduan antara gerak horizontal dalam kurung searah dengan sumbu X dengan vertikal dalam kurung searah sumbu Y. Pada gerak horizontal bersifat GLB dalam kurung gerak lurus beraturan karena gesekan udara diabaikan. Sedangkan pada gerak vertikal bersifat GLBB dalam kurung gerak lurus berubah beraturan karena pengaruh percepatan gravitasi bumi yang disimbolkan dengan G. Gerak peluru merupakan suatu jenis gerak benda yang pada awalnya diberi kecepatan awal lalu menempuh lintasan yang arahnya sepenuhnya dipengaruhi oleh gravitasi. Karena gerak peluru termasuk dalam pokok bahasan kinematika dalam kurung ilmu fisika yang membahas tentang gerak benda tanpa mempersoalkan penyebabnya. Mengapa dikatakan gerak peluru? Kata peluru yang dimaksud di sini hanya istilah, bukan peluru pistol, senapan, senjata, dan lain-lain. Dinamakan gerak peluru karena mungkin jenis gerakan ini mirip dengan gerak peluru yang ditembakkan. Dalam percobaan kali ini, kita akan menggunakan rumus waktu titik puncak, ketinggian maksimum, dan jarak maksimum. Untuk titik puncak dengan rumus V0 dikali sin theta per G. Untuk ketinggian maksimum dengan rumus V0 pangkat 2 sin pangkat 2 theta per 2G. Dan untuk jarak maksimum dengan rumus V0 pangkat 2 kali sin pangkat 2 theta per G. Tujuan pada gerak peluru adalah dapat memahami konsep gerak parabola atau peluru, dapat menghitung waktu, jarak, dan ketinggian peluru yang ditembakkan dengan variasi kecepatan awal, sudut tembakan, dan jenis benda. Langsung saja kita masuk ke alatnya, yaitu menggunakan PET simulasi. Kita memilih lab. Alat ini untuk mengukur berapa derajat, 30, misalnya 30, 40, 65, dan seterusnya. Dan ini kecepatannya, dan ini mengukur waktu, tinggi, dan jaraknya. Dan di sini kita bisa memakai car, piano, football, cannonball, tetapi saya memakai cannonball. Di sini kita akan menggunakan percobaan pertama, yaitu dengan menggunakan 30 derajat. 30 derajat sudutnya dan kecepatan awalnya 10 meter per sekon. Di sini kita setel 10 meter per sekon, 30 derajat, dan kita tembakkan. Maka di titik hijaunya ini kita akan dapat waktunya 0,51 sekon, dan untuk tingginya kita dapat 1,27 meter. Dan untuk jarak maksimumnya kita akan mendapatkan jaraknya 8,83 meter. Untuk tabel yang pertama di 30 derajat, yaitu waktu titik puncaknya 0,51 sekon, jarak maksimumnya 8,83 meter, ketinggian maksimumnya 1,27 meter. Dan untuk 45 dan
Dan untuk sudutnya sekarang 45 dan kecepatannya masih sama dengan menggunakan 10 meter per sekon. Di sini kita akan mengatur 45. Cek. Kita lemparkan. Maka masih sama di titik warna hijau kita letakkan, dan untuk waktunya kita mendapatkan 0,72 sekon, dan untuk tingginya kita dapat 2,55 meter. Dan untuk jarak maksimumnya 10,19 meter. Maka di waktu titik puncak kita dapat 0,72 sekon, jarak maksimum 10,19 meter, ketinggian maksimum 2,55 meter. Dan untuk yang 60, sudut 60, kita akan menggunakan yang sudut 60 dan kecepatan awalnya masih sama dengan 10 meter per sekon. Masih sama di titik yang warna hijau kita buat untuk menghitung tinggi dan waktunya. Waktu yang didapat adalah 0,88 sekon. Untuk tingginya yaitu 3,82 meter. Dan untuk jarak maksimumnya kita mendapatkan 8,83 meter. Maka untuk di sudut 60 kita mendapatkan titik puncaknya 0,88 sekon, jarak maksimumnya kita dapat 8,83 meter, masih sama dengan yang ketiga yang di sudut 30, tetapi untuk ketinggian maksimumnya itu berbeda nilainya 3,82 meter. Dan sekarang kita akan menguji sudut 75 tetapi kecepatannya masih sama juga. 75. Kita tembakkan. Untuk waktu yang didapat yaitu 0,98 sekon, dan untuk tingginya 4,75 meter. Dan untuk jarak maksimumnya 5,1 meter. Maka untuk sudut 75 yaitu titik puncaknya 0,98 sekon dan jarak maksimumnya 5,1 meter dan ketinggian maksimumnya 4,75 meter. Dan sekarang yang terakhir yaitu 90, sudut ke 90. Kita lemparkan. Untuk tinggi yang didapat yaitu 0,2 sekon. Waktu yang didapat yaitu 1,02 sekon, dan untuk tingginya yaitu 5,1 meter. Dan untuk jarak maksimumnya yaitu 0 meter. Maka untuk sudut yang 90 waktu titik puncaknya yaitu 1,2 sekon dan jarak maksimumnya yaitu 0 dan ketinggian maksimumnya yaitu 4,75 meter. Sekarang kita akan lanjut ke tabel yang kedua, yaitu kecepatan awalnya berbeda dengan kecepatan awal yang ke tabel yang pertama. Kalau tabel yang kedua ini ada yang 5 meter per sekon, 10 meter per sekon, 15 meter per sekon, 20 meter per sekon, dan 25 meter per sekon. Dan sudutnya 45 derajat. Di sini kita akan mencari waktu titik puncak, jarak maksimum, ketinggian maksimum. Oke, sekarang kita masuk saja di 5 meter per sekon. Ini bisa kita perbesar.
Di titik hijau ini kita taruh pengukurnya 0,36 untuk waktu, dan untuk ketinggiannya itu mendapatkan nilai 0,64 meter, dan untuk jarak maksimumnya yaitu 2,55 meter. Maka untuk di 5 meter per sekon dan sudut 45 derajat mendapatkan titik puncak 0,36 sekon, jarak maksimumnya 2,55 meter. Untuk ketinggian maksimumnya 0,64 meter. Sekarang yang 10 meter per sekon dengan derajatnya masih sama 45 derajat. Kita buat kecepatannya 10 sekon, kita tembakkan, masih sama di titik yang warna hijau kita letakkan. Maka untuk waktunya itu 0,72 sekon, dan untuk ketinggiannya 2,55 meter, dan jarak maksimumnya mendapatkan nilai 10,19 meter. Maka untuk yang di kecepatan 10 meter per sekon dan sudut 45 mendapatkan titik puncaknya yaitu 0,72 sekon, jarak maksimumnya yaitu 10,19 meter, ketinggian maksimumnya 2,55 meter. Sekarang kita lanjut ke uji nomor 3 yaitu 15 meter per sekon. Sudutnya masih sama 45 derajat. 15 kecepatannya kita lemparkan di titik warna hijau masih sama. Untuk waktunya yaitu 1,08 sekon, dan untuk tingginya 5,73 meter, dan untuk jarak maksimumnya yaitu 22,94 meter. Maka untuk 15 meter per sekon sudutnya 45 mendapatkan waktu titik puncaknya 1,08 sekon, jarak maksimumnya 22,94 meter, ketinggian maksimumnya 5,73 meter. Lanjut yang keempat yaitu kecepatannya 20 meter per sekon. Kita ubah di sini 20 meter per sekon dan sudutnya masih tetap. Bisa kita kurangin. Untuk waktunya kita dapat di nilai 1,44 sekon, dan untuk tingginya 10,19 meter, dan untuk jarak maksimumnya mendapatkan nilai 40,77 meter. Maka untuk di tabel untuk nomor 4 yaitu kecepatan awalnya 20 meter per sekon dan sudutnya 45 derajat, maka untuk nilai waktu titik puncak yaitu 1,44 sekon, jarak maksimum yaitu 40,77 meter, dan untuk ketinggian maksimumnya 10,19 meter. Lanjut yang kelima yaitu 25 meter per sekon dan sudutnya masih sama 45 derajat. Di sini kita ganti dengan 25 meter per sekon. Kita tembakkan. Di sini kita masih bisa kecilin lagi. Masih sama di titik yang hijau untuk pengukuran waktu dan tingginya. Untuk waktunya yang kita dapat 1,8 sekon, dan untuk tingginya 15,93 meter. Dan untuk jarak maksimumnya kita bisa dapatkan nilainya yaitu 63,64 meter.
Maka untuk di tabel yang kedua dan di tabel kedua di nomor 5 yang kecepatan awalnya 2,5 meter per sekon dan sudutnya 45, untuk nilai waktu titik puncaknya 1,8 sekon dan untuk jarak maksimumnya 63,64 meter. Tetapi saya di sini buat 6,70 meter. Saya genapkan. Di sini ketinggian maksimumnya 15,93 meter. Untuk di tabel yang kedua, di sini saya akan masuk ke tabel ketiga. Di sini di tabel ketiga ini masih sama menggunakan sudut 45 derajat dan kecepatannya 10 meter per sekon. Dan di tabel ketiga ini ada 5 jenis benda, yaitu cannonball, football, baseball, football, tackle. Dan di sini kita akan mencari masanya, waktu titik puncaknya, jarak maksimum dan ketinggian maksimumnya. Tetapi di sini saya akan memberi 3 contohnya saja. 3 contoh gimana cara prakteknya di aplikasinya. Karena di nilai 1 sampai 5 ini titik puncaknya nilainya sama, jarak maksimumnya juga sama, ketinggian maksimumnya pun sama, tetapi berbeda hanya di masanya saja. Di sini saya akan memakai contoh yang pertama, cannonball. Saya lemparkan. Untuk waktunya mendapatkan nilai 0,72 sekon dan untuk tingginya 2,55 meter. Dan untuk jarak maksimumnya 10,19 meter dan masanya yaitu 17,60 kilo. Maka di sini untuk masanya 17,60 kilo, titik puncaknya yaitu 0,72, jarak maksimumnya 10,19 meter dan ketinggian maksimumnya 2,55 meter. Saya memakai contoh yang ketiga, flashball. Saya lemparkan. Untuk waktu yang didapat masih sama, 0,72 sekon dan tingginya 2,55 meter dan jarak maksimumnya 10,19 meter dan masanya 0,15 kilo. 12 kilo dan masih sama 0,15 kilo dan titik puncaknya yaitu 0,72 sekon dan jarak maksimumnya 10,19 meter, ketinggian maksimumnya 2,55 meter. Dan terakhir yaitu football. Saya lemparkan, mendapatkan hasil 0,72 di titik waktu dan di tinggiannya yaitu 2,55 meter dan untuk masanya 0,41 kilo. Masih sama. Dan di sini saya akan memberi kesimpulan di tabel yang 1 sampai 3 bahwa di tabel 1 atau percobaan pertama mendapatkan hasil data yang sudut dan kecepatan yang sama mempengaruhi besar suatu waktu saat peluru mencapai puncak di yang tabel pertama. Dan untuk yang di tabel yang kedua membuktikan bahwa kecepatan awal dengan sudut yang sama dapat membuktikan besar kecil nilai pada waktu saat peluru mencapai titik puncak. Dan untuk tabel yang ketiga yaitu setiap jenisnya benda berbeda, tetapi untuk nilai pada waktu titik puncak, jarak maksimum, ketinggian maksimum nilainya masih sama walaupun massa kilonya berbeda. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jika ada tutur kata saya yang tidak
baik atau penjelasan materi saya kurang bagus, mohon dimaafkan. Terima kasih.